Ya. Sekarang sebagai literasi kita bacakan bersama 3 surat pendek. Kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, berhubung ini bulannya bulan Agustus, kita nyanyikan lagu kemerdekaan. Semangat ya nyanyinya. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela hak Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Aku absen dulu. Ya, dua. Ahmad Dedi, Ahmad Fadil, Andika Naya, Landika, Emma. Pembelajaran hari ini tentang tema satu, keselamatan makhluk hidup. Nah, tujuannya hari kita pelajari yang pertama, bisa teks tumbuhan kehidupan peserta didik dapat menemukan ide pokok dan membuatnya dalam peta pikiran melalui tulisan. Yang kedua, mempresentasikan ide pokok pada peta pikiran dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, disajikan gambar situasi peserta didik mampu menemukan contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan benar. Nah, berdiri dulu, kita ice breaking dulu untuk mencairkan suasananya. Nanti ikuti kata ibu. Kita pakai ice breakingnya itu antonim ya. Antonim itu apa? Lawan kata. Berarti kalau nanti ibu bilang maju, mundur. Kalau ibu bilang mundur, maju. Iya, sekarang tangan di bahu temannya, pundak temannya masing-masing. Nah, kalau ibu bilang, ya, siap konsentrasi dengan kata bapak ibu. Ya, maju, maju. Mundur, mundur. Mundur, mundur, mundur. Maju, maju, maju. Maju, Mundur, maju. mundur. Nah, salah. Berarti kurang apa? Kurang konsentrasi. Sekali lagi. Mundur, mundur. Maju, maju. Iya, sudah. Terima kasih. Duduk. Gimana? Sudah siap kita untuk belajarnya? Ya. Ya, sekarang. Sudah kelas nggak? Istilahnya? Sudah, kita mulai ke materinya. Di sini, ya, nanti semua memperhatikan penjelasan yang di sini. Semua memperhatikan di sini, disimak baik-baik. Disimak baik-baik penjelasan yang ada di sini. Pokok. Nah, sekarang Ibu ulangi dari penjabaran tadi. Ide pokok dalam bacaan adalah gagasan atau ide yang disampaikan penulis dijadikan pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Paragraf tujuannya untuk menyampaikan pesan dari penulis kepada pembaca. Ide pokok berada di dalam setiap paragraf dari bacaan yang kita baca. Setiap paragraf hanya ada satu ide pokok dan dituangkan dalam sebuah kalimat utama. Letaknya bisa di awal, di akhir, dan yang terakhir atau biasa disebut campuran. Cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Pertama, harus membaca keseluruhan isi bacaan. Yang kedua, temukan kalimat utama tiap paragraf. Nah, letaknya biasanya tadi di mana? Awal, dan akhir, atau
disertai dengan kalimat penjelas. Nah, selanjutnya menentukan inti bahasan dari kalimat utama tersebut dan dijadikan ide pokok. Di sini ada sebuah bacaan yang berjudul tumbuhan sumber kehidupan. Tumbuhan sumber kehidupan. Contoh penerapan sila ketiga dari Pancasila. Nah, ini di sini Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Nah, kita mengaitkannya dari tadi ini bacaan dari untuk ide pokok. Kita kaitkan ke pembelajaran yang berikutnya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Nah, di garis khatulistiwa. Di masing-masing daerah, dataran rendah, dataran tinggi, nah, mereka mempunyai ciri khas masing-masing. Kalau di dataran rendah, itu udaranya cenderung bagaimana? Panas, udaranya panas. Sehingga itu mempengaruhi dari ciri penduduknya, mulai dari warna kulit. Biasanya kalau warna kulit di daerah panas itu cenderung apa? Iya, sawo matang, kulitnya ini gelap. Nah, sekarang kalau di sini dataran rendah, dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu udaranya bagaimana? Sejuk. Otomatis cenderung di sana kulitnya lebih. Mayoritas pekerjaan penduduknya apa? Petani. Mayoritas penduduknya itu pekerjaannya petani. Nah, walaupun mereka punya hidup di dataran rendah, dataran tinggi. Nah, mereka itu tetap berada dalam satu wilayah Indonesia. Nah, mereka saling menghargai, saling menghormati. Nah, karena untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, ya NKRI. Nah, sekarang dari ini perhatikan ini penjelasan dari sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang disimak baik-baik. Dari sila ketiga. Nah, sekarang dari sila ketiga itu contohnya tadi apa? Hidup rukun, terus bermain dengan sportif, piket kelas, terus tidak membedakan agama lain, tidak membedakan suku lain, ya, tidak membedakan suku lain, ya. Nah, sekarang kita akan membagi kelompoknya dulu sesuai dengan peringkat kelas. Nah, peringkat kelas. Kita mulai dari yang peringkat 1. Yang peringkat 1 siapa? Yang maju. Berikutnya 2, 3, 4, 20. Nah, ini berarti kelompoknya. Ini kelompok berapa? 1. Nih. Kita ada 4 kelompok. Nah, setelah kelompoknya ada, kita susun. Duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ayo kita susun dulu tempat duduknya. Nah, sekarang dibagikan LKPD-nya masing-masing kelompok. Sedangkan nanti di masing-masing di sini ada nanti Bu. Kelompok tadi. Ini lagi ya. Ini kenangan. Ini jelek. Di sini langkah-langkah semua perhatikan dulu bukan di situ. Di situ langkah-langkahnya mengerjakan LKPD-nya, langkah-langkahnya. Yang pertama, bacalah teks berjudul tanaman sumber kehidupan. Kedua, tentukan ide pokoknya. Yang ketiga, tuangkan pada peta pikiran yang tersedia. Yang keempat, bersama kelompokmu perhatikan gambar berikut dan diskusikan untuk memberikan tanggapan pada masing-masing gambar yang sesuai dengan pengamalan nilai sila ketiga Pancasila dan beri alasannya. Nanti di gambarnya ini gambar 1 sesuai dengan sila keberapa? Kenapa alasannya apa? Sesuai dengan sila itu. Nah, dijelasin alasannya. Sudah? Nah, sekarang kerjakan dengan kelompoknya masing-masing, diskusikan kelompoknya masing-masing. Ya, bukunya mana dilihat, tulis nama kelompoknya tadi kelompok apa.
namanya ditulis di situ. Ya. Iya, saling bekerja sama mengerjakannya. Ayo. Iya. Ya, ayo. Kelompok sini ada yang ditanyakan? Apa? Apa maju? Ya, ayo. Dari ya, ada yang ada. Ya. Ya. Perhatikan, untuk kelompok yang lain itu menanggapi ya, menanggapi. Kalau mau ditanya, oh itu kok seperti itu. Nah, ya. Ya, semua. Iya, membaca adik yang 5. Tadi kan kelompok 1 yang belum, yang kelompok yang baca 5. Nanti tadi dibantu dengan Revina yang dapat 5. Gimana? Yang lainnya ada pendapat lain selain dari Revina tadi? Enggak? Enggak ada lagi pendapat yang lainnya? Nah, sekarang kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kelompok 2? Ya. Kelompok 2? Paragraf 1. Indonesia adalah negara kepulauan. Kedua, dataran rendah ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Kelompok 1? Ada yang ditambahkan? Nggak ada? Ya, bagaimana dengan yang kelompok 4? Ada? Sampai? Nah, kita duduk ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Kelompok 3. Nah, sekarang kita simpulkan sama-sama. Kita lihat dari yang pertama tadi. Untuk paragraf 1, siapa jawabannya yang benar apa? Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan. Paragraf kedua. Dataran rendah memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Iya, dataran rendah memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf ketiga. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf 4. Dataran tinggi memiliki ketinggian Dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf kelima. Jadi jenis tumbuhan dataran rendah dan dataran tinggi. Iya. Nah, dari yang tadi, adakah yang ditanyakan? Apa? Ya, dengarkan pertanyaan dari teman kita. Revina, ya, apa? Ide pokok itu terletak di paragraf mana saja? Ada yang bisa bantu? Iya. Iya, ide pokok tadi berada di mana? Awal, akhir, awal dan paragraf. Nah, sekarang kita simpulkan sama-sama. Tadi untuk bahasa bisa menentukan ide pokok tadi. Nah, bisa dicari di mana tadi letak ide pokoknya? Awal dan akhir paragraf. Awal dan akhir paragraf. Habis itu kalau penerapan, contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya apa saja? Hanya untuk rumah sakit. Apalagi tadi? Bekerja sama membersihkan halaman rumah. Ya, bermain sportif. Hidup rukun. Tidak membeda-bedakan agama dan tidak membedakan suku lain. Nah, itu tadi pembelajaran yang sudah kita lakukan di hari ini. Terus untuk selanjutnya, ini tadi kan pertemuan yang ketiga. Jadi besok itu dilanjutkan lagi untuk pembelajaran yang berikutnya. Pembelajaran berapa tadi? Nah, pembelajaran 4. Nah, waktunya kita sudah habis. Sekarang pimpin dulu berdoanya. Ya, lihat pimpin dulu. Yang bertugas pimpin dulu. Bismillahirrahmanirrahim.